Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhanifah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Balaghah 2 tentang ilmu bayan, yang mana pada mata kuliah ini saya diampu oleh dosen Ustazah Siti Sulaiha MPD. Nah, sebelumnya yang akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama, fil isti'aratu bi'tibarat tarafain. Yang kedua, fil isti'arah bi'tibari lafdul musta'ar. Yang ketiga, fi taqsimil isti'arah musharahah bi'tibari tarafain ila inadiyah wa wifaqiyah. Dan yang terakhir, yang keempat, fi taqsimil isti'arah bi'tibaril jami'. Untuk itu, saya akan membahas satu persatu. Pada poin pertama, yakni fil isti'aratu bi'tibarit tarafain. Isti'arah dengan melihat dua unsur pokoknya, yakni musyabah dan musyabah bihnya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, isti'arah tahqiqiyah, yakni apabila musta'ar lahu berupa makna yang hissi dan akli. Musta'ar lahu itu kata yang dipinjam untuknya atau bisa disebut dengan musyabah. Ini berupa makna yang hissi dan akli. Makna hissi dan akli itu yang bagaimana? Makna hissi dan akli itu makna yang nyata dan dapat ditentukan secara akal. Di sini saya memberi contoh, ra'aitu zahron yughanni. Saya melihat orang yang cantik sedang bernyanyi. Nah, ini maksud dari contoh tersebut. Tapi sebelumnya, ra'aitu zahron yughanni itu memiliki arti saya melihat bunga yang bernyanyi. Tapi yang dimaksud dalam contoh ini, saya melihat orang cantik yang bernyanyi. Nah, zahron ini menjadi musta'ar lahu atau kata yang dipinjam untuknya atau bisa disebut dengan musyabah. Nah, musta'ar lahu ini berupa hissi dan akli yang nyata dan dapat dinyatakan secara akal. Bunga kan identik dengan yang cantik atau yang wangi. Nah, ini termasuk ke dalam isti'arah tahqiqiyah. Yang kedua, isti'arah takhyiliyah, yakni apabila musta'ar lahu tidak berupa makna yang hissi dan akli atau tidak berupa makna yang nyata dan ditentukan secara akal dan tidak bisa ditentukan secara akal. Contohnya, as-sabru kas-sama'i ta'nu qalbi. Kesabarannya seperti langit telah menusuk hatiku. Nah, as-sabru kas-sama'i, yang kesabaran yang seperti langit ini kan tidak bisa ditentukan secara akal ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya kan tidak bisa. Nah, ini termasuk ke dalam isti'arah takhiliyah yang tidak bisa, yang tidak berupa makna yang hissi dan akli. Nah, itu penjelasan dari poin pertama. Selanjutnya poin kedua, fil isti'arah bi'tibari lafdil musta'ar. Isti'arah dengan melihat lafadz musta'ar. Ini terbagi menjadi 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, isti'arah asliyah, yakni apabila lafadz musta'ar berupa isim jamid bukan isim mushtaq. Isim jamid itu apa? Isim yang tidak diambil dari kata lain atau isim yang berdiri sendiri atau isim yang asli. Contohnya, ra'aitu asadan fil madrasati. Nah, asadan ini menjadi musta'ar yang berupa isim jamid atau isim yang asli, memiliki makna asli. Yang pada contoh ini memiliki arti saya melihat singa di sekolah. Ya, pada contoh ini maksudnya tuh singa itu disamakan dengan orang. Jadi di sini tuh saya melihat orang seperti singa. Seperti singa kan, singa identik dengan garang, terus pemberani. Nah, begitu. Itu dinamakan isti'arah asliyah. Terus pembagian yang kedua ada isti'arah tasrihiyah tabaiyah, yakni apabila musta'ar berupa fi'il, isim mushtaq dan huruf. Kita satu persatu ya. Yang berupa fi'il, contohnya al-qittatu hadasyani bi adfaroha. Kucing telah mencakarku dengan kukunya. Hadasyani ini menjadi musta'ar yang berupa fi'il.
Maksud dari contoh ini itu kucing yang menyakitiku. Kucing yang menyakitiku dengan kukunya. Terus yang kedua berupa isim mushtaq. Isim mushtaq itu isim yang diambil dari kata lain dan menunjukkan sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Contohnya, yadhaki natiqatu sa'adati. Tawaku mengucapkan kebahagiaanku. Natiqatu ini menjadi musta'ar yang berupa isim mushtaq. Nah, pada contoh ini, maksud dari contoh ini, tawaku mengucapkan kebahagiaanku. Itu maksudnya itu mengucapkan itu disamakan dengan menunjukkan. Jadi yang dimaksud pada contoh ini, tawaku menunjukkan kebahagiaanku. Terus yang ketiga berupa huruf. Contohnya, Muhammadu taso'adan nakhilu zaiti. Muhammad naik kelapa. Taso'ada ini menjadi musta'ar yang berupa huruf. Tapi pada contoh ini yang dimaksud itu bukan naik kelapa, tetapi naik pohon kelapa. Ini lanjutan dari pembagian isti'arah poin kedua. Ada yang ketiga yakni isti'arah tabaiyah makniyah, yakni apabila musta'ar berupa isim mushtaq atau isim mubaham yang selain dari macam tabiah terdahulu. Isim mushtaq tadi apa? Isim yang diambil dari kata lain. Contohnya, al-ummu ya'tamidu ala silsilatu dhuhril abi. Ya'tamidu ini menjadi musta'ar yang berupa isim mushtaq. Ini kan ya'tamidu kan berasal dari kata i'tamada yang memiliki arti bergantung atau mengandalkan. Nah, pada contoh ini maksudnya itu ibu sangat bergantung pada tulang punggung ayah. Bukan tulang punggungnya ayah yang nyata, tetapi dari ayahnya, atau ayah kan orang yang mencari nafkah untuk ibu. Jadi ini yang dimaksud di sini itu ibu bergantung atau mengandalkan pada tulang punggung ayah atau dari nafkah yang dihasilkan ayah. Kita lanjut pembagian yang ketiga, yakni poin yang ketiga, fi taksimil isti'arah musharahah bi'tibari tarafain ila inadiyah wa wifaqiyah. Isti'arah musharahah dengan melihat dua unsur pokoknya. Yang pertama, isti'arah inadiyah, yakni isti'arah yang dua ujungnya tidak dapat berkumpul dalam satu makna karena saling bertentangan keduanya. Contohnya, ra'aitul mayyiti fil madrasati. Saya melihat mayat di sekolah. Nah, pada contoh kali ini termasuk isti'arah inadiyah yang tidak dapat berkumpul dalam satu makna. Masa mayit ada di sekolah? Kan tidak mungkin. Mayit kan ada di kuburan atau makam. Nah, ini termasuk isti'arah inadiyah yang tidak dapat berkumpul dalam satu makna. Atau berkumpul dalam satu makna kan di sekolah tadi. Masa mayit ada di sekolah? Terus yang kedua, isti'arah wifaqiyah, yakni isti'arah yang dua ujungnya dapat berkumpul dalam satu makna karena tidak saling bertentangan keduanya. Saya di sini memberi contoh kumbis sholati, tunaikanlah sholat. Yang dimaksud di sini tunaikanlah dengan melaksanakan. Kata tunaikanlah dengan kata melaksanakan atau mengerjakan itu sama. Nah, ini terdapat dua ujungnya. Ini termasuk kata yang dapat berkumpul dalam satu makna. Dalam satu maknanya apa? Dalam sholat. Kan tunaikanlah kan juga sama seperti kata melaksanakanlah, laksanakan sholat, atau kerjakanlah sholat. Nah, ini termasuk ke dalam isti'arah wifaqiyah. Terus kita ke poin keempat atau poin terakhir tentang fi taksimil isti'arah bi'tibarul jami'. Isti'arah dengan melihat makna yang memadukan jami'. Memadukan atau jami'. Yang pertama ada amiyah. Amiyah ini bersifat umum, yakni isti'arah yang mudah dan rendah yang dapat diucapkan secara lisan dan terlihat nyata. Saya memberi contoh, ra'aitu asadan yakulu. Saya melihat singa sedang makan. Nah, pada contoh kali ini asadan kan sudah nyata ya, singa yang makan. Itu kan sudah bisa diprediksi ya, sudah bisa dinyatakan secara akal gitu. Kalau singa itu juga makan. Nah, ini tidak memerlukan penelitian. Jadi ini
isti'arah yang mudah dan dapat diucapkan secara lisan. Terus yang kedua, isti'arah khosyah atau bersifat khusus. Isti'arah yang tampak aneh dari segi maknanya dan dari segi maknanya itu terasa samar. Contohnya, ra'aitu badron yatakallamu. Saya melihat bulan purnama sedang bercakap-cakap. Nah, pada contoh ini kan istiarahnya kan tampak aneh. Masa iya bulan purnama bercakap-cakap? Nah, itu termasuk ke dalam istiarah khosyah yang tampak aneh dan dari segi maknanya itu terasa samar. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.